Senja tinggal garis tipis ketika Kenzo kembali ke jalan yang selama beberapa hari ini menghantuinya. Udara terasa lembab, menahan bau aspal yang pernah menyala oleh gesekan keras. Lampu-lampu mulai menyala, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan seiring hembusan angin. Kenzo berjalan menyusuri lokasi kecelakaan dengan tatapan tajam, seperti seseorang yang belum siap menyerah pada jawaban yang belum ditemukan. Ia berhenti di dekat bekas goresan panjang di aspal, tanda jelas dari benturan keras yang menyeret sesuatu hingga beberapa meter. Pecahan kaca kecil memantulkan cahaya jingga senja, membuat Kenzo menelan ludah dengan susah payah. Ia mengambil salah satu pecahan itu, memutarnya di bawah cahaya. Warna merahnya mencolok, terlalu mirip dengan mobil Sandra. Sekejap, suara rem yang terlambat dan mobil merah yang melesat melintas kembali memenuhi kepalanya seperti tayangan ulang yang tidak bisa dihentikan. Semua potongan kecil yang selama ini tercerai mulai menyatu, membentuk gambaran yang tidak bisa ia abaikan lagi. Kenzo mengambil ponselnya, mengabadikan setiap detil. Serpihan kaca, pola jejak ban, dan titik di mana mutiara ditemukan terkapar tak berdaya. Ketika berdiri tepat di lokasi itu, hawa di sekelilingnya seperti membeku. Kenzo memejamkan mata. Wajah pucat mutiara di rumah sakit muncul begitu jelas, membuat dadanya mengencang sampai terasa sulit bernafas. Ketakutan akan kehilangan seseorang yang begitu ia pedulikan membuat tubuhnya gemetar halus. Ia mengepalkan tangan, bertekad bahwa siapapun pelakunya tidak akan lolos begitu saja. Saat ia hendak kembali ke mobilnya, pandangannya menangkap sesuatu yang janggal. Di sisi bangunan kosong yang tertutup bayangan, berdiri sebuah mobil merah dengan bagian depan yang mengalami kerusakan parah. Dan di depan mobil itu, tampak seorang wanita berusaha membersihkan sisa goresan dengan cepat dan canggung. Sandra. Kenzo terhenti. Wajahnya memucat tetapi matanya tetap tidak berkedip. Dari kejauhan ia dapat melihat bagaimana tangan Sandra gemetar hebat. Bagaimana ia menggosok bagian penyok itu dengan panik. Seolah dengan menghapus bekasnya, ia bisa menghapus apapun yang telah terjadi. Kenzo mengangkat ponselnya perlahan dan mulai merekam. Tiap gerakan tergesa, tiap tetes ketakutan yang muncul di wajah Sandra, tiap inci kerusakan yang tak bisa ditutupi. Ia ingin menyerbu saat itu juga, tetapi ia tahu itu bukan keputusan yang tepat. Sandra bisa melawan, bisa kabur, bisa menghilangkan bukti. Jadi ia memilih berjalan keluar dari kegelapan dengan langkah santai, seolah baru datang dan tanpa sengaja bertemu Sandra. Dengan suara datar namun mengandung tekanan, Kenzo berkata bahwa polisi sudah menemukan bukti baru. Bahkan mungkin rekaman CCTV yang dapat memperlihatkan siapa pelaku sebenarnya. Warna wajah Sandra seketika menghilang. Lap yang ia pegang terjatuh begitu saja, dan mulutnya membuka sedikit tanpa mampu mengucapkan apapun selain gumaman tak jelas. Ia berusaha tersenyum namun justru tampak seperti seseorang yang baru saja melihat hidupnya runtuh di depan mata. Di saat Kenzo memperoleh kepastian atas kecurigaannya, malam di rumah sakit menjadi saksi bisu dari sesuatu yang jauh lebih emosional. Rianti berdiri di samping ranjang mutiara. Tubuhnya kaku, matanya terus menatap wajah pucat gadis itu. Lampu redup kamar rawat hanya menambah kesan bahwa mutiara begitu rapuh. Bagaikan satu hembusan angin saja bisa menghilangkannya. Rianti duduk perlahan, hampir tak berani mengeluarkan suara. Tatapannya melembut, sesuatu yang jarang terjadi pada dirinya. Setiap tarikan nafas lemah mutiara seperti meninju dadanya dari dalam. Semua kata-kata tajam, semua kemarahan, semua sikap dingin yang pernah ia tunjukkan kini kembali menghantam dirinya sebagai penyesalan yang menyesakan. Ia mengangkat tangannya pelan, hendak menyentuh, namun berhenti tepat sebelum jari-jarinya menyentuh kulit mutiara. Ketakutan menguasainya, bukan ketakutan akan rahasianya terbongkar, tetapi ketakutan kehilangan seseorang yang selama ini ia dorong menjauh. Air mata jatuh tanpa bisa dihentikan, membasahi pipinya yang selama ini seolah tak tersentuh emosi. Rianti menunduk, bahunya bergetar. Ada ikatan di dalam dirinya yang selama ini ia tekan. Ikatan yang tidak dapat dibantah. Ikatan darah yang ia sembunyikan selama tahun-tahun. Dan pada malam itu, di tengah kesunyian rumah sakit, Rianti akhirnya mengakui pada dirinya sendiri. Ia tidak siap kehilangan mutiara.
Ia tidak siap kehilangan darah dagingnya sendiri. Sementara Kenzo semakin dekat pada bukti dan Sandra semakin tersudut oleh ketakutannya, kebenaran perlahan bergerak ke permukaan, mengancam untuk mengubah hidup mereka semua dalam satu hentakan yang tidak dapat dihindari.